Hai semuanya, welcome back di Heart to Heart bareng aku, Arin. Ya, di podcast pertama kali ini aku cuman mau ngobrol santai aja perihal sering banget sih ini kejadian di dalam rumah ya. Dan mungkin banyak juga teman-teman yang pasti relate akan hal ini. Hari ini aku mau membicarakan tentang suara anak dan juga respon orang tua. Kadang kita sebagai anak itu pengen banget yang namanya dekat dengan orang tua ya. Kayak apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti kita pengen ceritain langsung ke orang tua kita. Tapi kebanyakan dari orang tua di luar sana langsung menjudge atau menghakimi atau bahkan langsung memberikan masukan, saran kepada anak yang sebenarnya kita sebagai anak belum tentu pengen akan hal itu. Contohnya ketika ada satu anak yang baru pulang sekolah, dia bilang ke mamanya, "Hari ini aku capek." Tapi biasanya mama di luar sana tuh langsung mengeluarkan kata-kata seperti, "Ya iyalah, kamu main mulu sih, makanya istirahat, gak usah lah main-main." Nah, dari situ aja mood anak tuh bisa langsung hilang. Terus mereka jadi mikir kayak, udahlah, ngapain juga gue cerita. Padahal yang sebenarnya kalau mereka cerita itu mereka cuma pengen ditemenin untuk curhat. Banyak juga orang tua di luar sana yang belum tahu caranya melihat ekspresi anak-anaknya. Kadang ketika orang tua bertanya, terus anak tuh biasanya menjawab, "Enggak, aku gak apa-apa." Yang padahal bisa kita lihat dari ekspresi wajahnya. Mungkin anak sedang merasa sedih, kesal, marah, dan hal itu banyak sekali dikeluarkan oleh anak-anak melalui kode. Kalau orang tua cuma nanya, "Tadi sekolahnya gimana?" Pasti banyak sekali anak itu menjawab hal yang standar. Baik, it's good. Tapi kalau pertanyaannya dirubah menjadi, "Kakak, ada kejadian apa tadi di sekolah? Ada yang lucu nggak? Apa ada yang nyebelin? Cerita dong. Mama papa kan pengen tahu." Nah, dengan seperti itu biasanya bikin anak menjadi lebih terbuka kepada orang tuanya. Lalu yang gak kalah penting adalah respon orang tua. Banyak banget nih orang tua yang merespon cerita anaknya itu dengan cara langsung menjudge, marah-marah, atau bahkan cuma diem aja gak respon apa-apa. Contohnya kalau misalnya ada satu anak yang berantem sama temennya di sekolah, pasti orang tua tuh langsung ngomelin ya. Tapi kalau misalnya respon orang tua itu diubah dengan kata-kata yang mungkin bisa diterima oleh anaknya, itu tuh suasananya akan langsung berbeda. Anak itu merasa ceritanya didengar, dihargai, dan bahkan anak itu mulai akan lebih terbuka ya kepada orang tuanya. Karena di poin ini orang tua itu tidak langsung menjudge anaknya. Nah, dari situ sebenarnya anak itu cuman minta didengar, ditemenin gitu. Mungkin kita sebagai orang tua kalau ingin memberikan solusi, kita bisa menanyakan terlebih dahulu ya kepada anak-anak kita. Kayak misalnya, setelah anak kita curhat, kita bertanya, "Kakak butuh solusi enggak?" Kalau memang iya butuh solusi, baru orang tua bisa memberikan solusi yang terbaik
di sini solusi ya, bukan menjudge. Dan banyak juga anak yang sebenarnya nggak butuh solusi, cuman butuh didengerin aja, cuman butuh teman curhat aja. Percaya deh, kalau anak merasa aman sama orang tuanya, mereka tuh bakal selalu balik lagi buat cerita. Bahkan ketika mereka udah besar nanti. Oke, segini dulu obrolan kita hari ini ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin Heart to Heart. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang mungkin aku bisa bahas cerita yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa untuk para orang tua di luar sana, dengarkan anakmu sebelum mereka berhenti bercerita. Terima kasih.